Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mengawali segala pekerjaan kita, bahkan hidup kita bersama dengan firman Tuhan, supaya kita semakin diteguhkan, supaya kita semakin mengimani Tuhan, dan sehingga kita mengerti kepada siapa kita menaruh rasa hormat dan juga menaruh rasa takut dalam kehidupan ini. Bagi orang-orang yang percaya, dia akan menaruh rasa hormat hanya kepada Tuhan, dan menaruh rasa takut juga hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada hal yang lebih ditakutkan di dunia ini selain Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, hari Rabu tanggal 17 November 2021, yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-25. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dunia yang serba semeraut dan penuh dengan kekacauan karena dosa dan kejahatan manusia yang semakin merajalela ini, membuat banyak orang dan juga termasuk orang percaya menjadi tinggal dalam ketakutan. Di saat-saat seperti sekarang ini, di tengah-tengah begitu banyak orang yang semakin kejam, semakin sadis, semakin bengis, dan tidak memiliki perasaan lagi. Ada orang yang tega hanya untuk mendapatkan motor orang lain, untuk mencuri motornya dengan membegal. Artinya menyabitkan pedang atau parangnya kepada tubuh orang yang lagi sedang mengendarai motor. Bayangkan begitu sadisnya mereka. Ada juga orang yang mampu membunuh ketika mereka ketahuan mencuri. Ada orang yang tega memperkosa anak gadis, kemudian dia membunuhnya juga, mencampakkan itu ke sungai atau ke selokan. Dan masih banyak hal-hal yang sadis, baik itu mungkin perilaku daripada anak kepada orang tua yang tega memperlakukan orang tua, bahkan yang sadis membunuh orang tuanya atau sanak saudaranya, atau peperangan yang sering terjadi antar kampung dan juga tawuran di sana sini. Kadang-kadang hal-hal seperti itu membuat traumatik bagi banyak orang, sehingga banyak orang atau banyak manusia tinggal penuh dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, dan was-was dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita harus benar-benar semakin lebih takut kepada Tuhan, semakin lebih percaya kepada Tuhan. Kita tahu memang ada begitu banyak kuasa daripada orang-orang jahat untuk mengancam, menakut-nakuti, ya, memberikan bulian, intimidasi kepada kita. Apalagi dengan memberikan situasi yang mencekam, ya, melempari rumah kita, menghancurkan rumah kita, ada yang sebagian membakar rumah dan sebagainya. Ya, itu yang membuat kadang-kadang orang menjadi menjadi trauma dan tinggal dalam rasa takut. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan saudara-saudara, ya, kita tidak perlu menjadi takut luar biasa kepada manusia ini, sekalipun mungkin dia bisa mengancam jiwa kita, mungkin dia bisa mengintimidasi kita, melakukan sesuatu yang mengerikan kepada kita. Kalaupun manusia bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, Tuhan itu lebih mengerikan,
bagi orang-orang yang tidak takut, yang tidak hormat dan tidak mau menyembah taat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, takut kepada orang mendatangkan jerat. Apa maksudnya? Takut kepada orang mendatangkan jerat. Iya, ketika kita takut kepada orang, sehingga kita tidak lebih takut kepada Tuhan daripada kepada orang, Tuhan akan marah dan kita akan mendapatkan hukuman. Itulah jeratnya. Kalau kita lebih menghormati, lebih mencari muka kepada orang daripada menghormati Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menghukum kita. Mungkin kita bisa lepas dari dari ancaman, dari bahaya yang boleh orang lakukan. Tetapi kita tidak lepas daripada daripada ancaman hukuman yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Dan hukuman yang dilakukan oleh Tuhan itu jauh lebih sadis, lebih mengerikan. Bayangkan saudara-saudara, kalau manusia membunuh kita, mungkin rasa sakit itu hanya sementara saja. Katakanlah sebentar, atau mungkin beberapa, kalau kita disiksa hanya beberapa saat, beberapa jam, atau beberapa hari. Tapi kalau Tuhan menyiksa kita, kita terus dibiarkan hidup dalam dalam penderitaan, dalam ketersiksaan. Bayangkan hari lepas hari kita akan merasa menderita. Kita hidup terus, bukan mati. Ngeri tidak itu? Kita terus hidup, tapi kita mengalami penyiksaan daripada Tuhan karena kita dihukum. Oleh karena itulah makanya Yesus pernah berkata, saudara-saudara, di Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi kalau kita diancam-ancam, diintimidasi oleh orang supaya kita bisa dibunuh dan kita takut, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh kita, setelah itu selesai. Tapi kalau Tuhan, bukan hanya tubuh, tapi jiwa kita disiksa selama-lamanya. Oleh karena itulah, makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat perlindungan, kita dapat kelepasan, penyertaan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita mendapatkan penderitaan dari orang-orang yang jahat. Karena Tuhan membenci orang-orang yang jahat. Kitanya dilepaskan, orang jahat itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Makanya jangan melakukan kejahatan. Kita harus tetap terus baik. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka marilah kita lebih takut dengan Tuhan, bukan kepada manusia. Sekalipun mungkin orang berupaya untuk mengancam kita, jangan pernah takut, sebab Tuhan yang melepaskan kita. Ingat, ketika kita lebih takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari mara bahaya. Ingat Haman dan Mordekai. Haman berupaya untuk membunuh Mordekai. Tetapi Mordekai tidak pernah takut. Dia justru lebih takut akan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka ketika Haman berupaya untuk memfitnah dia kepada raja, tapi justru Tuhan membalikkan itu. Gantungan yang sudah disediakan oleh Haman justru itu menggantung dirinya. Apa artinya saudara-saudara? Artinya manusia yang takut akan Tuhan pasti akan Tuhan lepaskan. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan. Maka kita akan diberkati dan ditolong dan dilepaskan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk lebih takut kepada Tuhan, karena Tuhan akan melindungi kami dan melepaskan kami dari mara bahaya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan dan takut akan Dia, supaya kita dilindungi dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan.